Bagaimana kalau kita punya rumah, tiba-tiba ada seorang yang masuk, enggak lama tamu ini mengusir anggota keluarga kita satu persatu, lalu meminta sebagian rumah kita untuk jadi rumah dia, gitu kan analogi Islam ini kan. Saya bilang ini udah nggak relate dengan kondisi Palestina dan Israel. Udah nggak relate. Yang terjadi hari ini di Palestina itu analoginya, ternyata tamu ini bukan tamu sembarangan, bukan orang yang tiba-tiba nyasar, bukan. Tamu ini adalah orang asing yang sudah menguasai pemukiman tempat kita tinggal. Itulah yang saya bilang, sebelum mereka itu menjajah Palestina, ya kan yang dikuasai kan Mesir dulu, Suriah dulu, kemudian juga Yordan dan negara-negara Teluk. Dengan cara apa? Dengan cara dikasih kemerdekaan semu. Jangan kaget deh melihat pengkhianatan negara-negara sekitar Palestina hari ini. Makin ramai sepertinya pertempuran antara Iran dan juga Israel. Dan tentunya juga info-info yang kita terima dari berbagai angle dan sudut pandang itu mungkin ya biar kita lebih holistik semuanya kita dengerin. Kira-kira mana sebenarnya konsep atau kesimpulan akhirnya tuh bagaimana posisi klasmen sementara saat ini gitu ya. Nah, apalagi di belakangan ini di salah satu sosial media ada orang-orang Indonesia yang hidup di tempatnya Istri Will itu bilang, oh nggak baik-baik aja nih gedung, nggak kenapa-napa gitu ya. Kita akan langsung tanya sama Bang Hussein Gaza nih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kalau ngomongin Istri Will makanya sudah berapa puluh tahun hidup antum musuhan sama mereka ya. Itu bukan musuh saya, itu musuh bapak saya dan kakek saya juga. Musuh nabi-nabi kita juga. Iya, dari dulu ya. Orang nggak tahu ya di zaman yang memfitnah Nabi Isa, Yesusnya orang Nasrani juga kan Yudas orang Yahudi juga. Iya. Namanya aja ada Yuda ya. Aduh. Nah sekarang kalau misalnya lihat posisinya yang ada di sosial media sama kenyataan sama nggak sih sebenarnya? Jadi kalau dalam bahasa hadis itu ada namanya hadis mutawatir. Ya. Dan kehancuran di Israel itu mutawatir. Kalau ada 1-2 orang menunjukkan kami baik-baik saja, ya memang kan luas wilayah jalan Israel tuh. Coba challenge dia, datang deh ke rumah sakit Soroka misalnya. Itu rumah sakit Soroka yang kemarin diserang oleh Iran. Sebetulnya dia nyerang ke sebelahnya kan? Iya sebelahnya itu markas intelijen Israel. Cuman karena memang sengaja dibangun berdampingan ya. Jadi ketika dia human shield itu ya? Ya memang shield itu human shield. Jadi ketika mereka menuduh RS di Indonesia di Gaza itu ada bunker-bunker pejuang, kemudian juga terowongan-terowongan. Sekarang terbukti ternyata yang benar di Israel. Di bawah rumah sakit itu ada lokasi militer, bahkan bunker militer. Di sampingnya ada gedung intelijen sebagainya. Nah, kalau memang orang-orang Indonesia yang akan ngaku di Israel mengatakan nggak ada kerusakan, challenge. Coba sekarang juga live di rumah sakit Soroka misalnya. Berani gak dia? Masih ada nggak rumah sakitnya? Iya. Masih ada nggak rumah sakit itu kan gitu ya? Itu banyak bunker-bunker yang ditembak dari jauh di bawah gedung. Berarti sebenarnya kayak konsep terowongan, bunker, markas militer segala macam itu dari mereka sendiri nuduh orang ya? Iya. Memang kan gitu. Biasanya orang kalau berpikir sesuatu, ya dia bisa menuduh orang dengan sesuatu itu. Contoh deh misalnya, dulu ketika aksi 212, katanya kan, wah ini dibiayai oleh beberapa orang gitu ya, ada yang menggerakkan dana di belakang itu. Biasanya orang yang berpikir material, ya aksi itu mikirnya gitu loh. Paham gak ya? Kayak orang yang suka selingkuh pasti selalu nuduh pasangannya selingkuh. Ya kayak gitu kan lebih. Oke. Menarik ya. Dan unik ya teman-teman ya. Mungkin banyak sekali teman-teman yang mohon maaf nih berbeda keyakinan gitu dari bukan muslim ya. Itu kemudian pro Israel. Padahal ini beritanya dilihat teman-teman semuanya bahwa ketika masuk bunker untuk penyelamatan Nasrani nggak boleh masuk. Diskriminatif rasis. Nasrani nggak boleh masuk di bunker. Apalagi Islam. Untuk Yahudi, apalagi Islam mah bodoh. Macam bagi Islam ya udah syahid lah kalau emangnya kan. Cuma kalau bagi dia Nasrani mau masuk nggak boleh sama dia, hanya untuk Yahudi gitu. Mereka tuh rasis. Yang di sininya kayaknya nggak teredukasi ya. Seperti apa? Rasis itu nggak menggambarkan mereka sebetulnya. Mereka tuh lebih ke ultra rasis. Ultra rasis. Rasis luar biasa itu. Itu rasis juga malu dibilang gitu ya. Yang kasihan kan ada satu adegan di mana orang Asia yang kerja di sana kan. Ya. Mau ikut. Nggak boleh masuk. Melongo aja depan pintu bunker tuh ya Allah. Ampun. Ya lagi pula ya walaupun di bunker kalau memang jatahnya meninggal kena juga ya. Ya betul. Menarik ya Mas Ari. Sebetulnya yang menjadi
problematika terbesar bangsa Yahudi dari dulu itu bukan jumlah kematian yang mereka derita sebetulnya, tapi rasa takutnya itu. Jadi makanya untuk orang-orang Yahudi itu dalam Al-Quran Allah menyebutnya tuh ru'ab. Ketakutan itu ketakutan yang memang dalam bentuk azab, dalam bentuk ketakutan. Jadi ketakutan mereka inilah yang sebetulnya membuat mereka tersiksa. Serangan-serangan Israel mungkin ya tidak banyak menghabisi pemukim ilegal Israel ya, hanya berapa ratus gitu ya. Tapi ketakutan itulah yang membuat mereka tersiksa selama itu. Memang dari dulu dikabarkan bangsa ini bangsa penakut ya. Iya. Kalau dalam bahasa hadisnya kan waqarahiyatul maut. Artinya benci kematian. Artinya memang ketakutan luar biasa. Sementara umat Islam ini kan orang yang mencintai kematian. Mereka benci kematian, cinta dan katanya benci. Jadi Wuhan itu bukan takut kematian, tapi benci kematian itu sifatnya orang Yahudi sebetulnya. Oh, kalau banyak yang begitu berarti memang udah ketularan. Ya. Soalnya kalau nggak salah dalam Islam kan mereka dijanjikan tanah itu ya, di tanah di situ, tapi kan nggak diambil kan, malah nyuruh Musa silakan sama Tuhan, bukan gitu kan? Sebetulnya gini, enggak. Itu termasuk yang selama ini saya kritisi sebetulnya. Jadi bukan Allah bukan memberikan tanah itu untuk Bani Israel saat itu ya. Tapi ini tradisi. Tradisi ilahi. Allah SWT senantiasa memerintahkan hamba-hambanya, terutama para nabi yang dipersekusi, yang diteror oleh musuh untuk hijrah ke Baitul Maqdis. Contoh misalnya Nabi Ibrahim alaihissalam. Nabi Ibrahim setelah berusaha dibunuh oleh Namrud, dibakar lalu selamat, lalu berusaha lagi dipersekusi. Allah perintahkan ke Baitul Maqdis hijrahnya. Nabi Lut yang dipersekusi oleh. Benar. Dalam surat Al-Anbiya jelas Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonir rajim wa najainahu wa lutan ilal ardi allati barakna fil alamin. Dan kami selamatkan Ibrahim dan Lut alaihissalam ke tanah yang kami berkahi di dalamnya untuk seluruh alam semesta. Jadi itu bukan cuma Bani Israel, memang semuanya. Nabi Daud kan Allah perintahkan untuk ke sana. Iya, Nabi Nuh bahkan juga ke situ kan? Ya iya, memang itulah disebut Ardul Anbiya. Itu kampung halaman para nabi. Jadi nabi-nabi manapun yang terpencar-pencar, kalau kalian mau berlindung, pulang ke sana. Saat itu Nabi Musa alaihissalam berhasil membebaskan Bani Israel dari kejahatan Firaun. Kemana larinya? Ya tradisinya ya ke arah sana. Jadi bukan itu memang dikhususkan untuk mereka. Justru kaum yang menolak untuk masuk malah Yahudi kan? Mereka yang memang menolak. Dan saat itu kan bukan Yahudi. Saat itu Bani Israel yang hidup di masa Nabi Musa itu orang-orang Muslim. Tapi memang keturunannya bangsanya bangsa Yahudi, bukan agama ya. Artinya keturunan Yahuda anak Nabi Yakub alaihissalam. Iya benar. Mereka sebagai sebuah bangsa Bani Israel tapi dari kalangan al-Yahud, alladzina hadu gitu kan. Tapi perintah Allah untuk masuk ke wilayah Palestina itu bukan spesifik untuk mereka Bani Israel, bukan, tapi memang semua nabi-nabi yang dipersekusi mau dibunuh memang Allah perintahkan datang ke tanah itu. Ini jadi pelurusan sejarah. Alhamdulillah dapat info di sini ya. Jadi kalau kita mungkin tahunya bahwa seolah-olah dipersilahkan untuk masuk, justru nggak mau kan merekanya. Kalau bangsa lain malah masuk dikasih masuk aja. Iya, kan? Mereka malah mau. Justru mereka yang nggak mau. Dan uniknya bahwa ngerasa bahwa dan sebetulnya bukan nggak mau juga, akhi. Mereka mau, cuman malas dan takut itu doang. Jadi mereka maunya masuk tanpa ada perjuangan. Maunya masuk ya gitulah. Emang dari dulu pengecut juga ya dia. Memang seperti itu. Makanya Nabi Musa mungkin agak pusing ya waktu itu ya. Udah diselamatin masih aja double gitu kan mereka itu kan. Iya. Jadi ketika kemudian diserang belum apa-apa udah takut. Nyerang Gaza juga beraninya cuma ngelempar-lempar bom doang dari jauh kan. Iya. Memang udah dasar kayak gitu. Jadi walaupun kayak begini, ini katanya 30.000 waktu di hari pertama kemarin penyerangan di Iran, 30.000 udah naik perahu ke Siprus. Iya. Betul. Gitu. Itu nanti orang Siprus juga bilang, jangan diterima di sini. Nanti di Palestina ini. Jadi sekarang tuh orang-orang Israel itu merasakan semua derita orang-orang Palestina yang selama ini menderita. Contoh misalnya mereka mengungsi ke tenda-tenda pengungsian. Kan sudah mulai ada pembukaan tenda-tenda pengungsian sana. Warga Palestina pun dulu dari Gaza itu banyak yang berlayar ke Siprus dalam perjalanan ilegal. Sekarang Israel pun sama gitu kan. Jadi banyak hal-hal yang akhirnya mereka rasakan seperti itu. Dan ada satu postingan lucu saya ngelihat itu ya. Kemarin tuh ada satu orang Yahudi duduk sambil barang-barangnya itu ya berserakan. Terus dia ada captionnya,
rumah yang telah aku curi sekarang sudah hancur oleh rudal Iran. Pertanyaannya adalah rumah siapa lagi yang harus aku curi? Ini kan waktu pertama kali ini kita ngebully istri nggak apa-apa. kita lagi ngebully dia lagi. Jadi abis dibom jebret, udah tinggal aja mah. Ngapain Pak ditinggal di rumah? Udah orang boleh ngejar juga. Udah karena dia baru gitu langsung kabur kan, semua pada kabur, orang pada akhirnya kayak tadi saya juga ngepost gitu. Katanya tanahnya jangan dijanjikan, masa ditinggal. Gitu. Kalau sekarang di posisinya memang yang berarti yang tinggal di Tel Aviv ini masih banyak gak sih? Atau juga mungkin masih banyak bertahan atau kan penakut semua tuh udah pada balik ke negaranya gitu. Ya. Nah itu masalah. Jadi kalau secara persentase saya yakin masih banyak banget Tel Aviv kan. Berapa juta lah orang Tel Aviv, berapa sih yang keluar gitu kan? Tapi bukan artinya mereka nggak mau keluar. Hari ini Israel tuh terisolasi oleh dunia. Oh iya kan? Iya. Kalau tidak ada genosida mereka ke Gaza, ini akan mereka goreng-goreng nih. Lihatlah rudal Iran menghancurkan rumah-rumah kita, warga sipil, dan dunia akan simpati. Tapi hari ini bahasa itu nggak mempan lagi. Iya. Nggak bisa. Jadi mereka nangis air mata darah di depan runtuhan. Orang malah ketawa-ketawa. Orang malah seneng, bertepuk tangan. Ini yang kau berikan ke warga Gaza. Sekarang kami ingin melihat kamu seperti itu. Nah, mereka pun mau keluar mau kemana? Orang beberapa bulan yang lalu Netanyahu bahkan kan memerintahkan seluruh orang Israel harap keluar dari negara-negara yang lagi melancong lagi wisata kembali ke Israel. Bantu, gitu. Bukan karena kan banyak kasus orang-orang Israel itu kan dipersekusi di negara-negara Eropa. Ketika di Belanda misalnya kan digebukin. Itu menjadi kekhawatiran, makanya mereka banyak yang disuruh ke Israel. Dan sekarang mereka mau keluar dari Israel mau kemana? Iya. Mereka mau kemana? Mereka mau ke sana sih. Ditolak. Di beberapa negara, ke Meksiko ditolak, Brazil tolak, Irlandia tolak. Nah kalau sekarang mereka juga banyak kesulitan ini, penerbangan dari Israel itu sulit juga untuk keluar karena penerbangan masuknya nggak ada. Iya. Pada takut kan. Nah tapi Iran ini sepertinya dia ngebomin bandara-bandara kecuali Ben Gurion biar pada kabur kali, sengaja. Iya bisa jadi. Karena ya tetap seperti halnya mereka lakukan ke Gaza ya, Israel itu kan menutup semua perbatasan kecuali Rafah gitu ya kan, sempat dibuka tuh dulu tuh ketika masa-masa blokade ya. Jadi Israel ini tidak menghabisi warga Gaza secara total, tapi tidak membiarkan mereka hidup secara normal. Jadi seperti peribahasa itu hidup segan mati pun tak mau. Dibuat sekarat berpuluhan tahun Gaza itu kan. Ya mungkin itu salah satu alasan Iran tidak nyerang. Iya, disisain biar pada keluar sebenarnya. Iya, biar panik juga di sana itu. Nah, kalau posisi politik sekarang di sini, Iran Israel. Ini kan sudah beberapa kali dibully sebenarnya Iran oleh Israel ya kan. Dibulinya bukan cuma fisik, tapi kan juga narasi juga dibully kan ya. Beberapa puluh tahun dibilang dia punya nuklir apa segala macam, difitnah seperti itu. Akhirnya kemudian dibomin berapa kali sampai beberapa perwiranya juga meninggal gitu, dan baru dibalas sekarang. Kalau menurut pandangan antum gimana? Emang udah tepat waktunya atau ini keputusan emosional atau emang udah pas ini? Iya. Jadi gini, ini pandangan saya. Saya baca ada beberapa tulisan di Al Jazeera itu, memang pertama perang antara Iran dan Israel ini sudah berlangsung sejak lama. Tapi awalnya kan perang proksi itu ya, dengan Allahnya, dengan bantuan dia ke Hamas, dengan bantuan ke itu berlangsung tuh proksi. Namun Israel mulai mengambil langkah pertama itu ya. Ini masalahnya Israel itu kan juga dia kaum layak hilun ya. Mereka kaum yang nggak belajar dari kesalahan. Itulah Israel itu kan. Mereka pikir bahwa serangan mereka ke Iran itu akan mendapatkan respon seperti sebelumnya ya. Takut gitu dia. Iya, masih hitung-hitungan. Nah, masalah mereka, saya juga bicara Israel itu nggak bisa menggunakan Islam mereka sebetulnya. Karena Israel pun terpecah-pecah. Ini Netanyahu sebetulnya yang memang masih keras. Netanyahu, karena para petinggi-petinggi Israel sendiri mereka sudah memusuhi Netanyahu. Netanyahu sendiri yang memberikan instruksi untuk menyerang Iran. Jelas kenapa Netanyahu memberikan itu, karena Netanyahu ingin selamatkan diri dari beberapa tuntutan dia di pengadilan kan. Nah, tapi kenapa Iran baru nyerang belasnya sekarang itu ya? Masifnya sekarang. Ya, timing itu pas banget.
timing. Kalau Iran misalnya menyerang di awal-awal genosida, ya di awal-awal 7 Oktober misalnya serangan-serangan habis ya, itu belum mendapatkan simpati yang kuat dari dunia internasional. Dan juga memang mereka juga membaca situasi dan kondisi kan. Hari ini kebetulan qadarullahnya Israel nyerang duluan tanpa iya kan tanggal 13 Januari kayak tanggal 13 Juni kan tiba-tiba nyerang tiba-tiba tuh tanpa ada mukadimah, langsung bum gitu loh. Wah, ini dijadikan dieksploitasi oleh Iran serangan ini. This is the time. Ini dia saatnya. Kita selama ini dibully habis-habisan, betul kata antumnya, dengan narasi, dengan bahasa-bahasa politik. Nah, mereka ini sudah benar-benar nahan gitu kan. Nah, sekarang melihat waktu yang pas ketika dunia sudah tidak lagi simpati, bahkan dunia ini benar-benar greget. Siapa sih yang bisa memberikan punishment ke si Israel ini? Muncullah serangan dari Iran. Dunia semua bertepuk tangan. Gitu. Ini timingnya pas banget. Kenapa baru sekarang? Ya memang ini waktu yang pas. Kalau dari awal-awal mungkin nggak seperti ini. Euforia dunia mendukung Iran gitu kan. Kalau dari awal-awal bisa sebaliknya. Nah, sekarang ada waktu yang pas untuk mereka. Ada satu peribahasa bagus dalam bahasa Arab ya. Man aminal iqabu asa al adab. Barang siapa yang selamat dari hukuman, maka dia nggak akan beradab. Selamat dari hukuman nggak akan beradab. Iya, barang siapa yang selamat, artinya dia selamat dari hukuman, artinya nggak ada yang berani hukum. Maka dia akan menunjukkan adab yang kurang ajar. Gitu kan? Jadi belagu, jadi songong gitu. Songong, betul loh. Selama ini itu Israel tuh songong dia kan. Bodoh amat lah, orang mau kicau macam-macam, mau berani sama gue gitu. Iya, nggak ada yang bisa hukum gua. Yang hukum malah para pejuang Gaza tanggal 7 Oktober kan. Ya hanya dia menghabisi Gaza gitu kan. Karena merasa ini yang hukum. Nah, tapi ternyata hari ini ya hukuman tuh datang dari luar Gaza, bahkan dari sebuah kekuatan bernama Iran. Ini bukan kekuatan milisi seperti Hamas ya. Ini satu negara berdaulat dengan sistem politik yang mandiri, sistem militer yang mandiri, sistem teknologi yang mandiri. Ya, jadi Israel yang selama ini nggak punya pengalaman untuk melawan negara besar, baru kali ini dia nekat membangunkan singa yang sedang tertidur itu. Iran pernah punya story perang jangka panjang kan? Iya. Ya, dulu pernah ya dengan Irak kan berapa tahun kan? 8 tahun kalau nggak salah. Nah, sekarang ada negara kecil yang biasanya ngebully Palestina yang nggak punya persenjataan, nggak punya militer kan waktu itu kan. Sekarang coba belagu kan gitu. Nah, menurut antum bisa nggak nih eskalasi jadi perang kawasan lebih luas ya, perang kawasan atau juga menyeret pihak lain gitu, mungkin nggak? Ini keinginan si Netanyahu sebetulnya. Dia kepengen ini ya. Jadi sebenarnya ini sebenarnya perusaknya satu orang ini. Ya, dan ini difahami bahkan oleh Trump pun paham. Oleh negara-negara Eropa pun paham. Kenapa orang-orang Eropa, para petinggi Eropa ini terkesan sekarang skeptis terhadap Israel? Bukannya artinya mereka tidak mendukung Israel. Kan saya sering sampaikan di sini juga ya. Israel ini adalah proyek bersama mereka. Amerika, Inggris, Prancis, Jerman, Kanada, Italia, Spanyol dan sebagainya. Cuman mereka melihat sosok Netanyahu ini loh yang merusak proyek ini. Jadi kan kehancuran Israel ini kan berarti kehancuran peradaban Barat. Ya, dan kekeras kepalaan si Netanyahu yang ingin melanjutkan perang ini, bahkan ingin menggeret dunia Barat untuk ikut perang. Ini hanya akan menghancurkan Israel lebih awal. Dan ini hanya akan menghancurkan peradaban Barat lebih awal. Seperti itu kan? Makanya yang menjadi musuh Netanyahu sekarang sebetulnya negara-negara Eropa sendiri. Dan saya tegaskan bahwa hari ini sebetulnya baik itu Amerika, Inggris, negara Eropa, mereka nggak ada yang mau perang. Hari ini nggak ada yang mau perang, karena mereka sekarang selama ini mereka sudah nyaman menguasai dunia dengan cara mereka ya, dengan sistem politiknya, dengan sistem medianya, dengan sistem ekonominya gitu. Sekarang tuh sudah bukan zamannya lagi untuk perang militer antara peradaban ya, clash of civilization ya. Tetapi Netanyahu ingin menarik itu, ingin mengembalikan situasi ini kepada situasi tradisional, konvensional, yaitu perang militer. Sekali lagi ini nggak mau, Amerika juga nggak mau. Makanya kan ini kan main aman kan si Donald Trump, dia mengatakan, kami nggak ada hubungannya loh dengan serangan Israel ke Iran loh, gitu kan. Main aman dia cuci tangan, dan dia cuman berani mengancam, awas kalau kalian serang pangkalan militer kami, gitu ya. Baru ntar kita akan ada perang kawasan, dan itu yang berusaha dilakukan oleh Israel untuk memancing. Dan ingat,
roket Iran itu yang menempuh jarak 2000 km itu kan melewati puluhan base camp militer Amerika kan, Ya. di beberapa yang tersebar di sekitar Iran. Gitu. Nah. Melewati. Jadi orang-orang Amerika nonton tuh lihat itu sampai ke Israel itu ya. Jadi bisa juga dia jadi targetin kan? Nah, memang pesan seperti itu. Jadi pesan Iran itu sebetulnya kepada dunia barat, kalau roket kami nyampe ke sana, ini roket kami nyampe juga ke tempat-tempat kalian tuh, ke militer base Amerika itu yang ada di beberapa negara-negara Arab itu. Ya intinya kemungkinan akan ada, bisa jadi ini akan menjadi perang kawasan, tapi itu kita tidak bisa prediksi berapa persentasenya karena semua ini dinamis sekali, ini perubahannya sangat cepat sekali. Dan berhitung juga Amerika ya, itu kan pasti mahal kan, butuh dana yang mahal dan masyarakatnya juga kan nggak dukung itu kan? Ya, bukan hanya masyarakat, tapi dunia. Jadi kalau sekarang Amerika turun tangan, wah itu udah benar-benar kacau banget. Karena simpati dunia sekarang sedang ke Iran semua gitu loh. Ya ini sebuah nilai plus buat Iran, tapi sebuah nilai minus buat Amerika kalau bergerak hari ini. Ya, lagi pula kan semua dunia udah tahu bagaimana fitnahnya Amerika mengenai senjata nuklir Iran yang pokoknya kan difitnah. Dia harus diserang karena punya nuklir kan gitu kan intinya gitu kan. Sedangkan dia pernah ngelakuin ke Irak bahwa Saddam punya senjata musnah massal, nggak tahu sampai sekarang nggak ada gitu kan. Nah, kayaknya orang udah pada pinter sih sebenarnya ya. Ini kan perhitungannya juga bakalan agak panjang kalau mau ikutan perang kali sepertinya. Karena kan biayanya mahal dan warganya juga kan menolak. Jangan tarik kami, jangan bawa perangnya ke tempat kami, bilang gitu kan. Hubungan perang Israel Iran biarin aja, kita nggak usah ikutan kan seperti itu. Ini sebetulnya juga ironi ya. Artinya apa? Ya ini bukan rahasia lagi. Kenapa selamanya Amerika tuh membackup Israel mati-matian ya? Karena tadi itu yang saya sering sampaikan, ini adalah proyek Amerika juga gitu kan. Terlepas warganya setuju atau nggak setuju, tapi ini udah pemerintah mereka memang dibawa kendali lobby Yahudi semua kan. Amerika siapa yang mengontrol ya lobby Yahudi. Pada akhirnya keputusan perang atau tidak perangnya itu kembali ke orang Yahudi yang ada di Amerika sebetulnya. Tapi sekarang lagi adu kuat antara keinginan masyarakat, penolakan masyarakat terhadap keinginan lobby Yahudi yang ada di belakang kementerian-kementerian di Amerika gitu loh. Tapi ya sekali lagi yang saya kembali ke awal, nggak ada negara-negara Barat yang sekarang mau berperang karena mereka semua melihatnya kekacauan ini hanya akan memperburuk posisi mereka. Lagi pula semua sistem yang udah dibangun mereka, sistem bisnis, ekonomi, politik itu akan reset lagi ulang kan. Apalagi ada ancaman dari Iran katanya mau nutup Selat Hormuz lagi katanya. Itu pengaruhnya apa? Di saat kita menganggap itu luka, maka kita sulit menerima. Di saat kita melihat sebuah kejadian dengan kacamata kesel, sebel duluan, udah blocking bahasanya, langsung nutup, langsung susah diterima. Langsung kita bawaannya nggak nyaman. Tapi kalau kita melihat acceptance dulu nih, menerima bahwa ya Allah, alhamdulillah ya Allah, itu soft, lebih mudah masuknya apapun itu. Jadi begitu sudah seperti itu, maka insya Allah kondisi apapun itu justru akan membuat kita semakin melihat kehidupan ini dalam kacamata cinta. Ini kan selat yang sangat strategis. Ya, jalur perdagangan tuh selama ini memang ya kalau dari wilayah Persia, dari wilayah Iran sampai di sekitar Timur Tengah kan sangat bergantung pada Selat Hormuz itu kan. Kalau ini dieksklusifkan oleh Iran, ya sudah. Ekonomi Amerika yang sedang ambruk makin ambruk. Ekonomi Barat yang lagi kolaps semakin kolaps. Iran bisa nyandra dong itu sebenarnya. Ya, disitulah bargaining pointnya Iran itu. Jadi mereka punya hitung-hitungan, tidak hanya hitung-hitungan militer, tapi hitung-hitungan politik dan hitung-hitungan ekonomi dalam perang ini. Dan sekali lagi Iran ini ya karena mereka juga negara ini ya, yang namanya teokrasi ya, negara yang berbasis agama. Jadi mereka itu memiliki intima bahasa itu atau fanatisme yang kuat. Dan mereka itu nggak takut. Kayak orang Gaza lah. Bagi mereka mati itu sebuah kemuliaan. Mirip-mirip juga. Iya, memang sama seperti itu. Dan itu yang ada di akidah orang Syiah ya. Ya meskipun ya antara Sunni Syiah banyak beberapa perbedaan, tapi masalah mati syahid itu satu. Orang Syiah pun sangat menyebutkan mati syahid. Jadi kalau di situ sama gitu. Ketika meninggal dalam perang ada syahid juga bagi. Iya pasti. Syiah ya.
Nah, kalau sampai Supreme Leader Khamenei ini kemudian tereksekusi, mungkin nggak jadi kemarahan besar ini? Ya, itu yang saya juga sempat simpulkan bahwa perlawanan yang pondasinya itu adalah keagamaan, itu nggak akan bisa dihentikan dengan sekedar memotong kepalanya. Nah. Kayak yang terjadi di Gaza misalnya kan. Udah berapa tuh pemimpinnya yang meninggal? Tapi kan? perlawanan masih terus berlangsung sama. Bagi Iran seperti itu kan. Ya. Ketika pimpinan mereka suatu hari terbunuh, ini hanya akan menjadi pecut yang akan semangat, menambah semangat dan menambah energi masyarakat di sana untuk melakukan serangan balas yang lebih kuat. Ya sebenarnya juga dia nggak ganggu siapa sih sebenarnya. Enggak. Yang justru ganggu itu kan si setan Yahoo sebenarnya nih. Iya. Dan dunia udah tahu lagi yang keruknya dia. Kenapa nggak langsung aja sih? Core problemnya tuh di situ gitu. Kenapa nggak ya? Maksudnya sepakat. Udahlah ini aja nih cabutnya daripada kita ekonominya berantakan kan begitu kan? Misalnya pikir. Trump ini kan ekonomis ya, businessman. Kalau ngomongin perang terus kan pasti biaya keluar gitu kan. Kalau dia mau langsung simpel aja, udahlah ganti aja lah Netanyahu-nya. Jangan salah loh. Informasi bahwa Gedung Putih sedang menyiapkan Perdana Menteri baru untuk Israel itu sudah sejak 2023 itu saya sudah baca itu ketika saya masih di Gaza. Ketika saya sedang terjebak di genosida ini, saya kan ikutin terus soal Al Jazeera itu. Itu ada beberapa statement ya dari Gedung Putih bahwa bocoran-bocoran dari bisik-bisik tetangga gitu ya bahasanya yang sampai ke Al Jazeera, Gedung Putih sedang menyiapkan pengganti Netanyahu dari 2023. Udah ada sebenarnya? Sudah dipersiapkan oleh mereka. Jadi si Netanyahu ini lebih seperti anjing yang lepas gitu loh. Anjing piaraan yang menjadi liar dan brutal yang tidak bisa lagi dikendalikan oleh Barat sendiri. Banyak statement mereka yang kontradiktif kan. Ketika masa-masa Joe Biden ketika dia ketemu dengan Netanyahu, apa dia bilang? Udahlah jangan terlalu nyerang sipil lah, jangan terlalu bunuh sipil. Itu kata Joe Biden kan. Apa jawaban Netanyahu? Apa? Ente juga waktu nyerang kita Amerika waktu nyerang Jepang juga kan sipil yang diserang. Jadi ditantang gitu oleh Netanyahu. Ya, itu viral tuh percakapan seperti itu. Paham gak? Jadi banyak sekali kontradiksi. Menjustifikasi dong. Ya. Jadi memang si Netanyahu ini berontak. Ya nggak mau, pokoknya kalau gua harus kalah, kalian juga harus kalah. Gitu loh. Kalau gua jatuh lu jatuh gitu. Ya. Jadi dia nggak mau jatuh sendirian. Jadi secara opini merugikan sebenarnya. Ya, sangat merugikan sekali. Wah, jadi memang apakah ini memang gara-gara memang dari pembicara sebelumnya kalau memang dia sengaja melakukan ini agar kursi kepresidenan nggak pindah? Bukan kepresidenan, ke Perdana Menteri nggak pindah. Ya. Konflik internal politik Israel tuh benar-benar kacau. Kacau sekali, dan hari ini Israel sendiri bisa kapanpun dikudeta oleh warganya. Dan lagi-lagi ini bukan bahasa baru, ini bahasa sejak 2023 ya. Semakin kesini ya semakin besar kemungkinan ini. Nah, kalau bahasanya media-media Arab itu ya Netanyahu sedang mencari pegangan yang dia kan tenggelam dalam perang yang dia buat, dan dia gak bisa mendapat pegangan, bahkan jerami pun dia tarik-tarik gitu. Dia sekarang lagi narik jerami nih. Dengan dia menyerang Iran, ya dia lagi narik jerami berupa Amerika, Inggris gitu kan. Mereka sering menyandra. Dan apakah Amerika akan membantu Israel memerangi Iran? Ini bukan pertanyaan yang harus kita tanyakan sebetulnya, tapi pertanyaannya kapan? Kalau apakah itu sudah pasti. Amerika di satu titik dia pasti akan membantu Israel secara teknologi, bahkan mungkin secara militer langsung ya. Tapi pertanyaannya adalah kapan itu yang jadi pertanyaan sekarang. Kapannya itu yang ya lagi berusaha diraba-raba oleh para analis politik Timur Tengah. Kalau pandangan antum mungkin nggak Iran dapat support dari negara sekitar? Bukan mungkin, nggak mungkin, itu sudah pasti. Jadi kan siapa yang paling kemungkinan untuk berada ikut serta? Jangankan kemungkinan, orang Cina aja udah ngirim 2 pesawatnya dengan membawa roket-roket bersayapnya itu. Cina kan sudah mengirimkan atau mensuplai. Putin, Rusia juga ini kan bagian dari blok mereka.
Jadi Rusia, Cina, Korea Utara ini kan bukan hal baru. Ini adalah kekuatan-kekuatan yang selama ini memang sudah muak dengan monopolinya Amerika dan hegemoni Barat. Ya otomatis hubungan kuat yang terbangun selama ini antara Rusia, Iran, kemudian Cina, kemudian Korea Utara, ini nggak akan menjadi hubungan yang sia-sia dong. Ngapain mereka selama ini mengadakan latihan militer gabungan misalnya kan? Yang membuka hubungan diplomatik, hubungan militer. Kalau bukan untuk momen seperti ini. Oh ini eventnya justru ya. Dari latihan-latihan kemarin ini eventnya nih. Kalau sampai harus dipakai ya maksudnya. Iya. Tinggal pencet triggernya aja kan gitu. Nah, saya juga dengar katanya memang internal Iran juga ada konflik katanya. Di semua negara pasti ada konflik internal. Semua negara, nggak ada yang terlepas. Kadang-kadang kayak begini-begini dimanfaatkan untuk kemudian menggulingkan kekuasaan gitu kan. Atau sebaliknya. Atau sebaliknya. Menguatkan. Di banyak kasus Gaza misalnya sempat ada perseteruan antara faksi-faksi perlawanan atau faksi-faksi politik di Gaza. Tapi ketika terpecah perang lawan Israel, hilang semua itu perpecahan di situ. Mereka fokus pada musuh yang satu. Dan itu yang kemungkinan besar terjadi dan sedang terjadi di Iran. Terlepas dari konflik-konflik internal, ya mereka punya harga diri juga dong. Oh, mereka mau kesampingkan dulu konfliknya. Dan banyak terjadi bukan hanya di Iran, jadi di negara-negara manapun seperti itu biasanya kan. Mereka akan melihat musuh bersama dulu. Ya. Adapun komentarnya apa namanya itu Mas'ud ya Pezeshkian itu ketika mendengar statementnya Netanyahu, kan buat statement tuh, wahai orang-orang Iran yang saya yakin masih ada di antara kalian yang masih berpikir waras gitu ya, saatnya menggulingkan pemerintahan mullah gitu ya, Khamenei. Ya kami akan memberikan istilahnya kesejahteraan untuk kalian, kita akan bahu membahu. Ya. Nah, dibalasnya itu oleh media Iran sendiri apa? Ketika Israel ini membawa misalnya isu-isu masalah kebebasan wanita gitu kan, kemudian juga kebebasan berpendapat, kemudian juga mensejahterakan posisi di Iran. Lihat saja apa yang dilakukan Netanyahu di Gaza. Ya, perempuan-perempuan dihabisi, ya dibunuhi. Apa yang kalian harapkan dari orang seperti ini ingin membantu perempuan-perempuan di Iran mencapai kebebasannya? Ya sekarang bahasa-bahasa itu udah nggak lagi laku. Teror-teror itu nggak laku, nggak relate. Udah sering bohong mereka ya. Ingat waktu zaman revolusi Arab dulu sama Sultan Utsmani kan, mereka mau diberikan wilayah masing-masing, nggak taunya cuma bancakannya Inggris sama Prancis kan. Nah ini ada berita update nih, saya katanya putra mahkota Iran serukan perlawanan untuk menggulingkan Ali Khamenei. Baru aja keluar nih. Putra mahkota Iran serukan perlawanan untuk menggulingkan Ali Khamenei. Ini berarti udah mulai ada nih konflik internal. Ya bisa jadi. Tapi kalau kita lihat bukan sekarang dong sebetulnya. Ini ajakan sudah bertahun-tahun sebelumnya. Sejak tahun 1979 ya, revolusi Iran tuh. Sejak saat itu ini statement yang selalu disampaikan oleh putra mahkota, yang artinya kan ini kan Pahlavi dulu itu kan ya, yang di Iran tuh yang berpemimpin tuh ya, Pahlavi itu. Ini bukan usaha baru. Dan ya nggak kaget juga kalau Israel bermain di situ. Memang sejak awal kan si putra mahkota ini sering bolak-balik Israel. Dia punya hubungan baik, anak-anak Pahlavi itu punya hubungan baik dengan Israel. Dan hari ini ya itu momen buat dia. Tapi kan kita tidak menjadikan narasi politisi atau elit politik ini sebagai standar barometer kan. Kita mendengarkan suara-suara mayoritas di bawah situ. Ya. Nah kalau sekarang ini juga ada berita update, katanya di bawah rumah sakit itu ada pangkalan militer. Kalau kita sebelahnya tadi kan, ternyata di rumah sakit apa tadi namanya? Soroka itu di bawahnya ada pangkalan militer, markas militer. Di bawahnya ditemukan. Nah ini kan berarti memang human shield banget nih. Iya. Gitu. Ini bukan berita baru loh. Ini dari tanggal 14 Januari sudah terekspos loh berita ini. Bukan yang sebelumnya diekspos tuh sebelahnya ya? Enggak, kalau yang sebelah itu yang kemarin. Kemarin itu ketika rumah sakit Soroka rusak, ya baru ketahuan memang target Iran itu adalah bangunan sebelahnya yang merupakan bangunan elit intel Israel yang berdampingan dengan Soroka. Tapi untuk pangkalan militer tuh memang sejak tanggal 14 Juni ketika sudah mulai banyak orang-orang yang
ngumpet di bawah rumah sakit itu kan terlihat pangkalan militernya itu. Dan itu sudah viral juga berita itu sebetulnya. Jadi memang bukan hanya di Soroka ya. Di hampir di rumah sakit Israel tuh di bawah itu ada pangkalan militer. Berarti mereka yang punya konsep human shield beneran. Iya, memang selama ini mereka. Dan selama ini emang siapa yang mengikat warga Palestina, warga Gaza di depan tank-tank bajanya itu? Kan mereka selama ini. Ya, selama ini siapa yang membuka baju warga Palestina, dibuka, ditelanjangi, terus dipakein baju tentara Israel untuk masuk terowongan. Biar ditembakin gitu ya? Biar ya ini jadi pancingan. Pancingannya. Iya, biar ntar disangka ini para tentara Israel ternyata yang dibunuh misalnya warga Gaza sendiri gitu kan, oleh para pejuang gitu. Kan mereka selama ini. Dan ini bukan hal yang bukan rahasia lagi. Oh ya, saking mengejutnya begitu ya, nggak berani face to face gitu kan? Ya. Nah, berarti memang sekarang ini karena dia tahu juga peraturan internasional kan, ya nggak boleh ngebom tempat rame, nggak boleh ngebom rumah sakit, tempat-tempat netral nggak boleh, justru dibangun militer di bawahnya. Nah, itu yang dituduhkan kepada pejuang di Gaza ya. Nah, sekarang dengan adanya konflik ini, apa impactnya untuk Gaza? Ya, yang pasti kesibukan militer Israel juga terserap. Satu, terserap. Dan semakin besar konflik yang ada dalam tubuh pemerintahan Israel sendiri, maka semakin besar kemungkinan perang di Gaza itu berhenti. Itu kalau selama ini Israel fokus di Gaza ya, kemudian juga mereka asyik tanpa ada yang mengganggu, ya itu membuka kemungkinan genosida akan semakin panjang. Tapi ketika sekarang terjadi kecaman-kecaman yang sebelumnya sudah ada, kan sudah banyak tuh pemukim ilegal Yahudi itu yang demo ke Netanyahu untuk segera hentikan karena kami sudah tersanggup, sekolah-sekolah lumpuh, perusahaan-perusahaan sudah banyak yang kolab. Sekarang dengan ada serangan Iran semakin besar lagi tuh tekanan-tekanan dari mereka untuk memaksa si Netanyahu. Apalagi jumlah korban jiwa kan semakin parah itu di cara itu. Jadi tekanan-tekanan keluarga korban, lalu seenak Netanyahu ya ngomong di media-media bahwa kita akan memenangkan pertempuran, tapi yang mati anak kita, bukan anak ente. Iya. Itu sosok itu banyak gitu. Tekan-tekan ini yang akhirnya kan ya kita yakini akan menghentikan perang ini, paling tidak. Ya, kebencian udah mulai naik di grafiknya di Israel sendiri sama Netanyahu kan. Iya. Gara-gara Netanyahu bawa rudal ke kota itu kan gara-gara dia juga kan berarti kan. Iya. Nah, jadi kebencian gara-gara dia korupsi udah, kebencian gara-gara anak-anaknya itu ditaruh di Gaza pula banyak yang stres, kemudian banyak yang meninggal gitu. Dan kebencian karena justru membuat Tel Aviv juga berantakan. Kalau menurut Anda berapa lama nih perang? Oh, ini akan panjang nih. Panjang nih. Perang antara Iran dengan siapa nih? Israel. Ya, tergantung definisi perangnya ya. Artinya mungkin dalam satu titik ini akan berhenti. Iya. Berhenti tapi dalam artian ceasefire. Ya, ceasefire ini bukan berarti perang berhenti seutuhnya. Tap dulu gitu ya? Iya, tap dulu, istirahat dulu sebentar. Tapi perangnya akan terus berlangsung. Dan ini memang sekali lagi permusuhan antara Iran dan Amerika Israel ini bukan permusuhan baru. Ini adalah tabrakan peradaban yang sejak ribuan tahun lalu terjadi antara kekuatan darat dan kekuatan laut. Kekuatan darat diwakili oleh Persia, kekuatan laut diwakili oleh Romawi. Seperti itu kan? Dari dulu seperti itu. Kekuatan darat itu akhirnya dimodernisasi dalam bentuk Iran dan sekutu-sekutunya. Kekuatan laut dimodernisasi oleh Amerika, Israel dan sekutu-sekutunya. Memang akan selalu ada dua kekuatan pertempuran antara darat dan laut ini. Nah, kalau dari alutsista kekuatan mana? Alutsista? Ya jelas darat lah sekarang malah. Berarti sebenarnya senjatanya Israel ini masih belum keluar sebenarnya. Sudah keluar, tapi kalau kita bicara Israel, kita bicara barat juga. Pokoknya bagi Israel semua yang dimiliki barat itu punya dia juga, gitu loh. Karena ini yang disebut proyek kolonial barat. Israel ini proyek kolonial barat dan sudah ada di didilan sejak awal, sejak didirikannya negara Israel, dia kan sudah ada di didilan. Saya akan menjadi perpanjangan kalian wahai barat di Timur Tengah Tapi syaratnya kalian jangan biarkan kami lumpuh. Kalau kami lumpuh, kalian lumpuh. Jadi ada keuntungan dari Israel adalah dia punya standby backingan cukup banyak. Iya. Kan? Misalnya alutsista banyak yang ngirimin gitu kan? Iya, nggak akan habis dia. Kalau Iran sendirian banget sekarang kan? Iya, tapi ingat perang ini bukan hanya masalah alutsista ya. Dalam dunia militer itu ada namanya geostrategis.
ya bagaimana posisi negara itu kuat tidaknya itu tidak hanya ditentukan oleh militer tapi juga oleh strategi, oleh lokasinya. Nah, Kalau untuk Iran dia sangat strategis sekali karena dia tuh dikelilingi oleh daratan yang sangat luas. ya. Jadi untuk masuk ke situ ya pesawat-pesawat itu harus jalan cukup jauh gitu kan, dan Iran punya anti pesawat juga gitu loh. Ya kan, nggak gampang. Kalau lewat darat itu lebih parah lagi, nggak bisa lewat darat, habis lah oleh kekuatan Iran yang memang sudah menguasai daratan itu kan. Sementara Israel tuh nggak punya kekuatan geostrategis. Israel itu sangat mudah sekali sebetulnya, sangat rapuh sekali karena Palestina ini kan kanan kiri kan dikelilingi oleh laut dan sungai gitu ya. Deket banget itu ya. Iya, jadi gampang banget diakses. Apalagi di sekeliling Palestina ini adalah negara-negara yang marah gitu. Yordan, Mesir, ini sebetulnya mereka menjadi bom waktu. Kemudian Suriah, ini ada orang negara-negara yang marah dengan mereka. Jadi itulah kenapa ketika saya kuliah di Gaza ya, jurusan itu ya, Israel Affairs, urusan keisraelan, itu ada 2 prinsip dalam pertempuran yang selalu dipegang oleh Israel tuh. Yang prinsip ini nggak boleh sekalipun mereka hilangkan dalam pertempuran. Pertama adalah Israel harus selalu menjadi pihak pertama yang mulai serangan. Itu yang pertama. Harus yang mulai dia. Harus yang mulai. Makanya perang ke Gaza tahun 2008, 2012, 2014, perang melawan negara Arab tahun 67 tahun 73 ya. Israel harus mulai. Karena kalau orang mulai duluan dia punya inisiatif dan dia punya kekuatan tekanan lebih. Kayak main catur lah, siapa yang gerak duluan putih itu punya kemungkinan menang lebih tinggi gitu kan. Itu yang pertama, mereka harus dari pihak yang memulai. Kedua, mereka punya prinsip jangan sampai perang itu di dalam tempat mereka. Harus di luar wilayah mereka, atau di tempat musuh. Jadi kayak Amerika dong, mirip dong. Iya, memang sama, itu kan satu produk. Dan hari ini kedua prinsip itu sudah ditaklukkan tanggal 7 Oktober. Yang mulai kan Gaza kan. Shock lah mereka. Kedua, perangnya pun di wilayah Israel. Dan sekarang Iran Jordan juga kayak perang di dalam jantung Israel itu menjadi satu pukulan telak. Iya, nggak diperhitungkan sebenarnya kejadian kayak gini kan. Iya. Nah kalau sekarang ini kondisinya kan berarti udah masuk ke dalam. Jadi sekarang ini dunia udah mulai di fase-fase saling udah mulai berjaga-jaga nih, ibaratnya kan. Iya, standby, siaga. Standby kan. Israel dengan Palestina belum selesai, sekarang dengan Iran, gitu kan. Di sisi lain India, Pakistan, Ukraina, Rusia, Korea juga begitu, Korea Utara. Ini semuanya lagi intip-intipan nih, belum lagi Cina sama Amerika juga lagi agak intip-intipan nih. Gitu. Ini potensi tertriggernya tinggi sih sebenarnya. Ya kan? Tinggal siapa yang mulai kan gitu. Kalau sampai Israel ini habis, atau Amerika ternyata nggak sekuat itu, sihirnya mereka di daratan Timur Tengah ini kan akan hilang gitu. Misalnya negara-negara yang dulu nurut sama Israel atau Amerika itu akan lepas kan. Misalnya kayak Jordan, Mesir segala macam. Kan ada ketergantungan mereka kan. Terjajah secara ekonomi dan politik sama Israel kan. Itu akan lepas itu kan. Itu ibaratnya kayak semacam apa ya? Bom waktu dong buat mereka sebenarnya. Iya, pasti. Dan tapi jangan lupa juga ya, sebetulnya nggak sesederhana itu. Yang di atas panggung geopolitik memang itu yang terlihat ya, pertempuran antara negara-negara dan blok-blok. Tapi kalau kita mau lihat dari sudut pandang lebih luas, sebetulnya di belakang Korea juga, di belakang siapa itu? Ya itulah elit. Iya, 3 keluarga yang memegang keuangan dunia hari ini kan. Rothschild, Morgan, Rockefeller. Mereka ada di posisi kubunya siapa? Semua kubu. Siapapun yang menang, tiga keluarga ini akan ya diuntungkan. Jadi peperangan negara ini kayak bidak catur aja bagi mereka. Iya. Berarti benar itu elit. Ada elit di atas yang lagi mainin ini, benar nih? Ya iya, itu mah bukan lagi konspirasi ya, ini memang sudah fakta gitu. Makanya kalau kita lihat berkaca pada perang dunia 1, perang dunia 2 sejarahnya kan, itu kan dimainkan oleh mereka semua di belakang negara-negara itu. Ya, Cina sekuat-kuat Cina di belakangnya ya tetap 3 keluarga ini
yang mengontrol. Iya, kalau kita lihat ya, negara-negara kaya juga punya utang di World Bank. Gitu, maksudnya semua negara ngutang sama dia, kaya apa sih itu bang? Gitu kan, ibaratnya gitu kan. Iya. Nah, berarti ada yang lebih besar di belakangnya. Ini teman-teman perlu tahu juga. Kita pembahasan begini dikit-dikit, cocokologi, konspirasi kan gitu kan. Nggak taunya terbukti sekarang bahwa benar ada sutradara di belakang. Nah, kalau sekarang antum bilang bahwa perang ini bisa panjang, ya kan? Perangnya bisa panjang, bisa kemudian ini belum tahu posisinya akan lebih berat kemana nih ya yang akan menang. Soalnya semuanya kayak masih ngintip-ngintipan nih, berjaga-jaga. Dua-duanya pun belum ngeluarin senjata pamungkas gitu kan. Yang ada yang bilang ini bisa aja perang nuklir gitu kan. Tapi kan untuk perang nuklir itu perlu perhitungan yang benar-benar matang kan ibaratnya. Untuk siapa yang menekan untuk perang nuklir, maka negara itu akan jadi mati juga kan gitu kan. Pasti akan dibalas. Nah, menunggu di momen itu saya akan bawa ke arah ini. Ini kan sekarang karena Yordan dan Mesir kan sekarang ada negara yang sebenarnya marah, tapi kayak terpenjara dong. Ada sesuatu yang mengekang mereka nggak bisa ngapa-ngapain. Seperti halnya kemarin ada Global March to Gaza, gitu kan. Kemudian ada teman-teman kita yang kemudian mau ikutan di acara tersebut gitu, kemudian dihadang. Gitu kan. Nah, penghadangan ini ada dua versi kan. Apakah memang di Mesir ini sudah menjadi kepanjangan tangan dari si rewel, atau memang dihadang untuk keselamatan dari para demonstran dari luar negeri ini? Atau ketiga, nggak mau ikutan jadi ada permasalahan politik antara Israel dan juga Mesir. Nah, pandangan antum lebih gimana tuh? Kalau yang ketiga, pertama nggak juga ya, karena memang permasalahan politik itu sudah ada sejak lama. Dan kalau bahasa teman-teman Gaza ya, bahasa teman Gaza, laptopnya intelijen Mesir, sama laptop yang intelijen Yordan, satu laptop dengan intelijen Israel. Maka satu database, maka mereka berbagi database ya, gitu ya. Posisi Mesir ini posisi yang selalu berubah-ubah. Ya, kalau kita bicara geopolitik dinamis, akhirnya kita nggak bisa saklek. Nggak bisa polanya gini, tiba-tiba nanti Mesir bikin apa kan kita nggak tahu ya. Nggak bisa. Iya banyak. Ada kalanya Mesir ini memang benar-benar mengambil keuntungan dari perang di Gaza. Ada kalanya Mesir juga menjadikan perbatasan ini bergening untuk dia menekan Amerika. Banyak hal itu terlalu rumit untuk masuk gitu. Tapi yang pasti memang negara-negara Arab yang ada di sekitar Palestina itu mereka sudah terjajah secara sistem, itu pasti. Ya, itulah kenapa mereka tidak bisa menggerakkan militer mereka. Bahkan militer mereka ya memang fungsinya untuk menjaga agar penjajahan itu langgeng gitu loh. Itu bukan hal baru. Sebelum Barat itu menanamkan Israel di Palestina, mereka sudah lebih dahulu membentuk sistem itu. Makanya ketika kemarin sempat ramai kan bicara solusi dua negara gitu kan. Terus saya mengatakan ini narasi lama. Banyak yang nggak setuju sama saya. Ya, nggak bisa dong kita ini menerima Israel sebagai negara yang berdampingan. Analoginya kan masih analogi yang lama tuh. Bahwa bagaimana kalau kita punya rumah, tiba-tiba ada seorang yang masuk gitu ya, bertamu lalu kita muliakan. Enggak lama tamu ini mengusir anggota keluarga kita satu persatu, lalu meminta sebagian rumah kita untuk jadi rumah dia. Gitu kan analogi Islam ini kan. Lama-lama serumah mau diminta kan? Iya. Saya bilang ini udah nggak relate dengan kondisi Palestina dan Israel. Udah nggak relate? Nggak relate. Kenapa? Kalau kita menggunakan analogi ini di masa-masa penjajahan Belanda Indonesia itu relate. Ya. Tapi yang terjadi hari ini di Palestina itu analoginya ternyata tamu ini bukan tamu sembarangan, bukan orang yang tiba-tiba nyasar, bukan. Tamu ini adalah orang asing yang sudah menguasai pemukiman tempat kita tinggal. Kota kita, tempat kita tinggal itu sudah dikuasai oleh dia. Termasuk sistem pemerintahannya, sistem ekonominya, sistem politiknya. Tinggal rumah kita doang nih yang belum tunduk nih. Dimasukkanlah tamu ini dalam situ. Itulah Israel di Palestina itu. Ya. Jadi nggak bisa sesederhana itu kita mengusir mereka dengan cara tradisional, nggak bisa. Jadi tamu ini sudah menguasai semua elemen di sekitar kita. Makanya Indonesia lawan Belanda itu face to face antara kekuatan dengan kekuatan. Tapi yang terjadi di Palestina hari ini itu satu kekuatan kecil melawan seluruh elemen kota yang sudah dikuasai oleh tamu itu. Paham ya? Jadi solusinya pun nggak bisa sederhana itu.
Iya ya. Itulah yang saya bilang, sebelum mereka itu menjajah Palestina, ya kan yang dikuasai kan Mesir dulu, Suriah dulu, kemudian juga Yordan dan negara-negara Teluk. Dengan cara apa? Dengan cara dikasih kemerdekaan semu. Oh, kalian merdeka loh, ini silakan bendera kalian, ini garis perbatasan kalian, ini lagu kalian ya, silakan kalian fokus aja sama orang kalian. Semua dibagi-bagi itu kan. Padahal mereka semua kan cuman boneka sebetulnya. Di balik kekuatan-kekuatan itu ada tangan-tangan Barat yang sudah menggenggam. Makanya ditaruhlah di setiap negara-negara itu pangkalan-pangkalan militer Amerika. Dan pemimpinnya juga yang terkonfirmasi juga. Yang terkonfirmasi gitu loh. Jadi jangan kaget deh melihat pengkhianatan negara-negara sekitar Palestina hari ini. Ya, jangan kaget. Maka saya ketika melihat ada global march to Gaza, saya dihubungi beberapa orang. Di antaranya teman-teman di Mesir tuh. Ustaz, sama ikut Ustaz, bagaimana menurut antum Ustaz? Bagaimana menurut antum? Saya bilang jangan dulu. Karena pihak Mesir pun nggak ngasih konfirmasi. Ini lebih